di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, 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 saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah yang terutama di dalam kehidupan kami, yaitu meninggikan dan memuliakan Engkau Tuhan. Tolonglah kami untuk kami sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang selalu memuliakan dan mengagungkan Engkau. Terima kasih kesempatan saat ini kami mau datang kepada Tuhan untuk tersungkur di bawah kaki salib-Mu, menyembah, memuliakan Engkau. Biar kiranya Engkau Imam Besar hadir di tengah-tengah ibadah pelayanan kami pada saat ini Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan Tuhan, uluran tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba mampu menyampaikan firman dengan benar, tepat, jelas dan murni, menyampaikan firman sesuai dengan kehendak dan kasih sayang-Mu. Urapi juga seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Urapi untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, sampai dapat mempraktekkan, melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh nyata firman dan Roh Kudus-Mu adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan bagi kami. Kami juga bisa mengulurkan tangan kami menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Segala bentuk pekerjaan iblis, setan, roh jahat, roh najis dengan berbagai macam cara mau mengganggu kami bersatu hati panggil nama-Mu, kami usirkan semuanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, Tuhan menolong kami semua. Kami akan membaca firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyampaikan kepada kita semua selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan masuk dalam doa penyembahan kita akan membaca firman Tuhan masih di dalam Injil Lukas, patsalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-57 sampai dengan ayatnya yang ke-62. Ini masih tentang hal mengikut Yesus. Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayat 62. Ini tentang hal mengikut Yesus. Ayat 57, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus,
aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Puji Tuhan. Pengikutan kita kepada Yesus harus meningkat sampai pengikutan tubuh terhadap kepala. Ya, sama dengan pengikutan mempelai. Itu tadi ayat 57, mengikut kemana saja engkau pergi, itu sama dengan pengikutan tubuh terhadap kepala. Ini disebut pengikutan mempelai. Prakteknya adalah kita harus selalu aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Itu pengikutan tubuh terhadap kepala. Prakteknya kita harus selalu aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus sesuai dengan jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, ada 3 ya, dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus kita menghadapi halangan-halangan, atau dalam pengikutan kita kepada Tuhan, ya, pengikutan tubuh terhadap kepala, pengikutan mempelai, atau dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus kita menghadapi halangan, tantangan, ya, menghadapi halangan atau tantangan. Ada 3 macam halangan atau tantangan dalam pengikutan mempelai, dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Yang pertama, ayat 57 sampai 58, serigala dan burung sama dengan roh jahat dan roh najis, sama dengan tubuh Babel yang akan dibinasakan. Itu halangan yang pertama, roh jahat dan roh najis. Yang kedua, ayat 59 sampai ayat yang ke-60, tubuh yang mati, yaitu tidak setia dalam ibadah pelayanan. Ya, tubuh yang mati itu sama dengan tidak setia dalam ibadah pelayanan, ya, tidak berubah hidupnya, sehingga dicap 666 menjadi sama dengan antikris dan binasa selamanya. Yang ketiga, ayat 61 sampai 62, menoleh ke belakang. Nah, ini yang ketiga. Kita belajar yang ketiga pagi hari ini, ya. Yang 1 dan 2 sudah kita pelajari dalam ibadah doa pagi sebelumnya. Sekarang kita pelajari yang ketiga, menoleh ke belakang. Itu halangan yang ketiga, menoleh ke belakang. Ya, ini sama dengan menoleh ke belakang, ini sama dengan tubuh yang terikat dan terjerat oleh Sodom dan Gomora. Ya, tubuh yang terikat dan terjerat oleh Sodom dan Gomora, sehingga seperti terjadi pada istri Lot, Lot menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Nah, ini itu menoleh ke belakang. Itu sama dengan tubuh terikat dan terjerat oleh Sodom dan Gomora, sehingga seperti istri Lot, ya, menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam, ya, menjadi tiang garam, tidak berguna dan binasa selamanya. Jadi ikatan Sodom dan Gomora ini seringkali tidak terasa, tetapi suatu waktu bisa menoleh ke belakang, membuat pelayanan atau kehidupan kita menoleh ke belakang. Nah, ini itu ikatan Sodom dan Gomora. Memang tidak terasa, tetapi seringkali bisa membuat anak Tuhan, hamba Tuhan menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang. Ya, apa itu? Ya, pengertian Sodom dan Gomora, ikatan Sodom dan Gomora. Ya, pengertian
rohani Sodom dan Gomora. Yang pertama, pengaruh dunia dengan segala kesibukan, kesulitan, kesusahan, kesukaan dan lain-lain yang mengikat anak Tuhan, hamba Tuhan, sehingga tidak bisa setia dalam ibadah pelayan. Nah, itu pengaruh Sodom. Itu pengertian Sodom dan Gomora. Pengaruh dunia dengan segala kesibukan, kesulitan, kesusahan, kesukaan dan lain-lain yang mengikat anak Tuhan, hamba Tuhan, sehingga tidak bisa setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, sehingga menjadi musuhnya Tuhan. Yakobus 4 ayat 4, orang yang tidak setia, terpengaruh oleh dunia, menjadi musuhnya Tuhan, akan menjadi musuhnya Tuhan, sehingga dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 30, hamba yang tidak berguna dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, terdapat ratap dan kertak gigi. Itu yang pertama, pengertian Sodom dan Gomora, pengaruh dunia dengan segala kesibukan, kesulitan, kesusahan, kesukaan dan lain-lain yang mengikat anak Tuhan, hamba Tuhan, sehingga tidak bisa setia dalam ibadah pelayan. Kedua, Sodom dan Gomora artinya pengaruh maut atau dosa. Pengaruh maut atau dosa sama dengan dosa sampai puncaknya dosa, yaitu dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Nah, itu Sodom dan Gomora, pengaruh maut atau dosa sampai puncaknya dosa. Itulah dosa makan minum dan kawin mengawin. Nah, sehingga juga menjadi musuhnya Tuhan. Kehidupan yang berbuat dosa, yang terikat dosa, menjadi musuhnya Tuhan. Nah, menjadi musuhnya Tuhan. Itu Sodom dan Gomora. Ini yang membuat seringkali menoleh ke belakang. Pengaruh dunia, pengaruh dosa. Yang ketiga, pengaruh daging, pengaruh keinginan daging, hawa nafsu daging. Pengaruh keinginan daging, hawa nafsu daging, yang membuat kita seringkali lebih mengasihi keluarga daging daripada Tuhan. Nah, itu pengaruh keinginan daging, hawa nafsu daging, perasaan daging, yang membuat kita lebih mengasihi keluarga daging lebih daripada Tuhan. Nah, seperti tadi, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga. Nah, itu perasaan daging. Wah, nanti kalau tidak mengutamakan keluarga, nanti bagaimana, nanti. Itulah keinginan daging, perasaan daging yang membuat kita tidak setia dalam ibadah pelayan. Bukan berarti kita tidak memperhatikan keluarga daging dan sebagainya, tidak. Tetapi ini seringkali yang membuat kita menoleh ke belakang, membuat kita menoleh ke belakang. Pengaruh dunia tadi, pengaruh dosa, dan pengaruh daging. Ini yang membuat kita bisa menoleh ke belakang. Ini yang harus disucikan dari kehidupan kita, ya, harus disucikan. Jadi pengaruh dunia, pengaruh dosa, pengaruh daging, ya, ini harus disucikan dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap memandang Tuhan, mata kita tetap memandang kepada Tuhan, tidak menoleh ke belakang. Ya, kalau kita sudah disucikan dari pengaruh dunia, pengaruh dosa, pengaruh daging, maka mata kita tetap memandang Tuhan, terarah kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah menoleh ke belakang. Mazmur 25 ayat 15. Mazmur pasal 25 ayatnya yang ke-15. Mazmur pasal 25 ayat 15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring, dari jerat. Nah, jeratnya Sodom dan Gomora. Ya, tadi saya katakan Sodom dan Gomora itu menjadi ikatan, menjadi jerat, sehingga kita menoleh ke belakang. Tapi kita harus mengalami penyucian. Ya, kita harus mengalami penyucian. Lewat doa pergumulan kita pagi hari ini, kita minta Tuhan
biarlah pedang firman-Mu menyucikan saya untuk disucikan dari pengaruh dunia, pengaruh dosa, pengaruh daging, sehingga mataku tetap tertuju kepada Tuhan. Mata kita tetap tertuju kepada Yesus sebagai imam besar. Mata kita tetap tertuju kepada Yesus sebagai imam besar, tidak terpengaruh dengan apapun, ya, tidak terpengaruh, tetapi tetap memandang Tuhan. Mata kita tetap memandang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ya, ini sudah praktek memandang Tuhan. Apa itu memandang Tuhan? Ya, praktek memandang Tuhan. Ya, praktek memandang Tuhan. A, dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ya, memandang ladang yang sudah menguning. Itu praktek memandang Tuhan. Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-36, ayat 36, ya. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-36. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-36. Ini praktek memandang Tuhan, ya, kita hanya memandang kepada Tuhan. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Yohanes pasalnya yang ke-44 ayat 35, maafkan, Injil Yohanes pasalnya yang ke-4, Injil Yohanes pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-35. Injil Yohanes pasal yang ke-4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah ini, ya, jadi praktek memandang Tuhan yaitu mulai dari kita memandang ladang yang sudah menguning. Artinya memandang Tuhan itu sama dengan kita mengutamakan ladang pelayanan, mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari segala-galanya. Nah, itu memandang Tuhan, ya, itu memandang Tuhan, yaitu kita memperhatikan ibadah pelayanan ladang, ya, memperhatikan ibadah pelayanan lebih dari segala-galanya. Ya, kita memandang ladang pelayanan atau memperhatikan ladang pelayanan lebih dari segala-galanya. Aktif, kita harus aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Nah itu, ya, ayo biarlah kita mengalami penyucian dari pengaruh dunia, pengaruh dosa, pengaruh daging, sehingga mata kita tertuju kepada Tuhan. Mulai dari kita memandang ladang Tuhan, ya, kita aktif, kita setia dalam ibadah pelayanan kita kepada Tuhan, ya, sekalipun banyak tantangan, rintangan, kita setia dalam ibadah. Itu memandang, ya, itu kita memandang, kita setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Kedua, memandang Tuhan artinya 1 Petrus pasalnya yang ke surat 1 Petrus pasalnya yang ke surat 1 Petrus pasalnya yang ke 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-19. 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Jadi memandang Tuhan sama dengan
memperhatikan firman. Memandang Tuhan itu sama dengan kita memperhatikan firman lebih dari segala-galanya. Ya, memperhatikan firman itu memandang Tuhan. Tadi memperhatikan pelayanan, setia dalam ibadah pelayanan. Kedua, memandang Tuhan itu sama dengan kita memperhatikan firman. Memperhatikan firman ini artinya kita mendengar dan dengar-dengaran kepada firman pengajaran sampai bintang timur terbit bersinar di hati kita. Sampai kita mengalami pekerjaan firman yang menyucikan hati kita. Itu memandang. Apa memandang Tuhan? Ayo perhatikan pelayanan sama dengan memandang Tuhan. Kedua, perhatikan firman. Setiap pemberitaan firman diperhatikan. Mendengar dengan sungguh-sungguh, praktek firman. Itu kita memperhatikan firman Tuhan. Kita memandang. Nah ini ya, yuk tidak menoleh ke belakang lagi. Kalau masih ada pengaruh daging, pengaruh dunia, pengaruh dosa menoleh ke belakang. Tidak memperhatikan firman, tidak memperhatikan pelayanan, malah yang diperhatikan perkara-perkara tadi, pengaruh dunia, pengaruh daging, pengaruh dosa. Sehingga membuat seperti istri Lot menjadi tiang garam. Nah, tapi kalau kita mengalami penyucian, mata kita, Mazmur 25 tadi ayat 15, tetap tertuju, terarah kepada Tuhan. Mata kita tetap tertuju, terarah kepada Tuhan. Ketiga, C, memandang Tuhan itu artinya menyembah Tuhan. Yohanes 11 ayat 32. Yohanes 11 ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya. Jadi yang ketiga, memandang Tuhan sama dengan tersungkur menyembah Tuhan. Tersungkur menyembah Tuhan. Nah ini, maka jika kita memandang Tuhan, ya Tuhan akan memandang kita dengan pandangan belas kasih. Dikatakan dalam Yesaya, seperti mata hamba laki-laki memandang kepada tuannya, dan seperti mata hamba perempuan memandang kepada nyonyanya, demikianlah Tuhan akan berbelas kasih bagi kita. Ya, kita baca ayat ini di dalam Mazmur pasalnya yang ke-123. Mazmur 123 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-3. Ya, Mazmur 123. Ini hasil kalau kita memandang Tuhan, ya, setia dalam ibadah pelayanan, memperhatikan firman, mendengar firman, dan menyembah Tuhan. Kita memandang Tuhan, maka Dia juga akan memandang kita dengan pandangan belas kasih-Nya, mengulurkan tangan belas kasih kepada kita. Mazmur 123 ayat 2 sampai 3. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan. Kita memandang Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Terus 3, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan, dan seterusnya. Kalau kita memandang Tuhan, maka Dia akan memandang kita dengan pandangan belas kasih. Dia akan mengulurkan tangan belas kasih-Nya kepada kita. Dia mengulurkan tangan belas kasih. Ayo pagi hari ini kita memandang Tuhan. Jangan lihat siapa, jangan menoleh ke belakang, tapi pandang Tuhan. Ya, perhatikan firman, perhatikan ibadah pelayanan, dan menyembah Tuhan. Maka Tuhan juga akan memandang kita. Tuhan juga akan berbelas kasih. Dia mengulurkan tangan belas kasih-Nya. Untuk apa tangan belas kasih itu? Satu, tangan belas kasih Tuhan menolong kita tepat pada waktu, menyelesaikan masalah-masalah kita. Ya, tangan belas kasih Tuhan diulurkan untuk menolong kita tepat pada waktu, untuk menyelesaikan masalah-masalah. Kedua, tangan belas kasih Tuhan diulurkan untuk mengangkat kita dari kejatuhan, kegagalan. Kita menjadi berhasil, indah pada waktu. Ayo, mungkin ada kegagalan, ada kejatuhan, ayo pandang Tuhan.
Itu mungkin karena seringkali kita menoleh ke belakang, terpengaruh dunia, terpengaruh dosa, terpengaruh daging, itu menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang, terpengaruh dengan Sodom Gomora. Tapi pagi hari ini biar kita disucikan sampai kita bisa memandang Tuhan. Maka Dia mengulurkan tangan belas kasih-Nya, menolong kita tepat pada waktunya. Kedua, mengangkat kita dari kegagalan, dari kejatuhan-kejatuhan kita, menjadikan kita berhasil, indah pada waktu. Dan tangan Tuhan diulurkan untuk menyucikan, mengubahkan kita, sampai kita nanti kita diangkat di awan-awan yang terbaik untuk bersama Tuhan, berbahagia bersama Tuhan selama. Tuhan memberkati. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan menolong kita. Kita mau datang kepada Tuhan untuk kita menyembah Tuhan. Ayo pandang Tuhan, pandang Tuhan. Ya, jangan pandang yang lain, pandang Tuhan. Biar Dia yang akan menolong kita. 296 nyanyian rohani. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu, janganlah kau takut akan kuatnya lawan, tapi yang penting yang kita lakukan adalah kita memandang kepada Yesus. 296 Haleluya, haleluya. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu, janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu, jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu, letakkan semua di bawah kakinya. Dari atas lagi. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu, janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu, jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu, letakkan semua di bawah kakinya. Haleluya. Pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanku, pandang Yesus, Dia Raja, Dia Allahku, Dialah Gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu. Amin. Dalam Dia ada jawaban bagiku. Pandanglah Yesus, pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanku, pandang Yesus, Dia Raja, Dia Allahku, Dialah Gembala yang setia, Dia sanggup menolong. Benar, dalam Dia ada jawaban bagi. Dengan bersenandung haleluya. Singer saja. Haleluya, haleluya. Jangan pandang yang lain, jangan menoleh ke belakang, tapi kita pandang Tuhan. Haleluya. Setia dalam ibadah pelayanan, memandang firman, mengutamakan firman, taat dengar-dengaran kepada firman, sampai kita bisa tersungkur menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tangan belas kasih Tuhan diulurkan kepada kita malam hari, pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Sembahlah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Yesus.
ajar kami untuk memandang Engkau Tuhan, tidak memandang kepada yang lain, apalagi mau menoleh ke belakang Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk terlepas dari pengaruh Sodom Gomora Tuhan, pengaruh dunia, pengaruh dosa, pengaruh daging Tuhan. Itu yang seringkali membuat kami bisa menoleh ke belakang Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong umat-umat. Tolong kami semua, tolong hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Ampuni kami Tuhan, masih seringkali kami menoleh ke belakang Tuhan. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya, haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus. Yesus. Syukur aja bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya memandang Engkau Tuhan. Sucikan baharui kami Tuhan, untuk supaya hanya memandang pribadi-Mu Tuhan, tidak memandang kepada siapapun juga Tuhan, hanya memandang Engkau Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Haleluya.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah, kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Yesus. Haleluya. 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 Glory, haleluya. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur aja bagimu. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur aja bagimu Tuhan. Allah sahabat kami Tuhan. Allah ujian kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Ajaib. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya,
Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami tetap memandang kepada pribadi-Mu Tuhan. Biar mata kami hanya tertuju kepada pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, tidak memandang dunia, tidak memandang perkara-perkara di dunia ini Tuhan. Tapi kami hanya memandang kepada pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Tolong kami Tuhan. Haleluya. Kami hanya memandang Engkau Tuhan. Sampai Engkau berbelas kasih kepada kami. Engkau juga mengulurkan tangan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, pandanglah Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu. Janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu. Letakkan semua di bawah kakinya. Pandanglah Yesus Tuhanmu. Pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus, Dia Raja, Dialah-Ku. Dialah gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu. Dalam Dia ada jawaban bagimu. Dengan angkat dua tangan kita. Pandang Dia, haleluya. Pandang Yesus pagi hari. Apapun yang kita hadapi, apapun persoalan pergumulan kita, pandang Dia, haleluya. Sembah Dia, haleluya, 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 haleluya. Kami hanya memandang Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jangan sampai kami menoleh ke belakang Tuhan, terpengaruh dengan Sodom Gomora Tuhan, dengan pengaruh dunia, pengaruh dosa, pengaruh daging Tuhan. Tolonglah kami, sucikan, ubahkan kami sehingga mata kami hanya tertuju, terarah kepada pribadi-Mu. Hanya memandang Engkau, mengulurkan tangan kepada Tuhan.
maka Tuhan juga akan memandang kami dan mengulurkan tangan belas kasih-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, tolonglah kami, jamalah kami pagi hari ini, tangan-tangan yang terangkat kepadamu Tuhan, jamah Tuhan, tolong Tuhan berkemurahan bagi kami, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu yang sudah kami terima pada pagi hari ini, untuk dapat kami praktekkan, kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Sekali lagi ajar kami untuk tetap memandang kepada pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih, gembalakan kami semua Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan gembalakan kami, mulai dari sidang jemaat yang ada di Tolambo, keluarga Pegonto, Odiaro, Tuhan tolong, Tuhan jamah, gembalakan kehidupan mereka, tetap setia tekun tergembala, setia dalam 3 macam ibadah, taat dengar-dengaran kepada firman-Mu sampai bisa mengaku takkan kekurangan aku. Tuhan yang memelihara, melindungi, memberkati kehidupan mereka, bahkan menyucikan, mengubahkan sampai sempurna untuk layak menyambut akan kedatangan-Mu. Keluarga Pegonto, Papua Ibo, Engkai dan nenek suami istri, Tuhan tolong, Tuhan jamah, gembalakan mereka tetap setia tekun tergembala dalam 3 macam ibadah, taat dengar-dengaran kepada firman-Mu sampai bisa mengaku takkan kekurangan aku. Tuhan yang memelihara, melindungi, memberkati, Tuhan yang menyucikan, mengubahkan kehidupan mereka sampai sempurna untuk layak menyambut akan kedatangan-Mu. Demikian juga Tuhan, oh saudara Aldi, Tuhan tolong, saudara Yati, Tuhan tolong, anak Renal, Tuhan tolong, Tuhan jamah, gembalakan mereka semua tetap setia tekun tergembala dalam 3 macam ibadah, taat dengar-dengaran kepada firman sampai bisa mengaku takkan kekurangan aku. Tuhan yang memelihara, melindungi, memberkati mereka, beri masa depan yang indah kepada mereka, beri perjodohan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, Tuhan berkemurahan. Terima kasih. Demikian sidang jemaat yang ada di Korobono ini, Tuhan tolong, Tuhan jamah, keluarga Sonora Peleme, Papa Mama Aca, suami istri bersama anak Aca, Engkai Uba, Tuhan tolong, Tuhan jamah, gembalakan mereka tetap setia tekun tergembala, setia sungguh-sungguh dalam 3 macam ibadah, taat dengar-dengaran kepada firman-Mu sampai bisa mengaku takkan kekurangan aku. Tuhan yang memelihara, melindungi, memberkati, Tuhan yang menyucikan, mengubahkan sampai sempurna untuk layak menyambut kedatangan-Mu. Orang tua kami Engkai Uba, Tuhan tahu keadaan beliau sampai hari ini, sampai saat ini Tuhan. Biar Engkau berkemurahan, nyatakanlah kemurahan, menyatakanlah mujizat-Mu, kuasa-Mu untuk orang tua kekasih ini Tuhan. Engkau yang menolong kehidupannya. Terima kasih keluarga umat-Mu, Papa Mama Naldi, suami istri bersama Naldi, Vincent, Junsan, Neta di Toraja juga, Tuhan tolong, Tuhan jamah, gembalakan mereka Tuhan. Tetap setia tekun tergembala dalam 3 macam ibadah, taat dengar-dengaran kepada firman-Mu sampai bisa mengaku takkan kekurangan aku. Tuhan yang memelihara, melindungi, memberkati, Tuhan yang menyucikan, mengubahkan sampai sempurna untuk layak menyambut akan kedatangan-Mu. Terima kasih. Demikian sidang jemaat yang ada di Pandayora, Papa Mama Tasya, suami istri bersama anak Tasya, Ito, David, juga kakek dan neneknya, Tuhan tolong, Tuhan jamah, gembalakan mereka Tuhan. Bisa setia tekun tergembala, setia dalam 3 macam ibadah, taat dengar-dengaran kepada firman-Mu sampai bisa mengaku takkan kekurangan aku. Tuhan yang memelihara, melindungi, memberkati, Tuhan yang menyucikan, mengubahkan mereka sampai sempurna untuk layak menyambut akan kedatangan-Mu. Keluarga Bonde Dongalemba, Tuhan tolong, baik istri yang ada di Malibuko, suami yang ada di luar negeri, di Jerman, Tuhan pelihara, lindungi, gembalakan mereka Tuhan. Tetap setia tekun tergembala dalam 3 macam ibadah, taat dengar-dengaran kepada firman-Mu sampai bisa mengaku takkan kekurangan aku. Tuhan yang memelihara, melindungi, memberkati, Tuhan yang menyucikan, mengubahkan sampai sempurna untuk layak menyambut akan kedatangan-Mu. Terima kasih. Demikian juga saudara Gideon juga, Tuhan tolong, Tuhan jamah anak muda ini, tolong dia untuk bisa setia tekun tergembala, taat dengar-dengaran kepada firman-Mu, sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Engkau jamah kehidupannya, gembalakan kehidupannya sampai bisa mengaku takkan kekurangan aku. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Demikian juga Tuhan sidang jemaat yang ada di Salindu, Papa Mama Iren, suami istri bersama anak Iren, Iron, Tuhan jamah, Tuhan tolong. Mama Asep sekeluarga bersama anak Asep, Aci, Tuhan tolong, Tuhan jamah. Papa Asep di bawah Robi juga, Tuhan tolong, Tuhan jamah, gembalakan mereka semua Tuhan. Tetap setia tekun tergembala, setia sungguh-sungguh mengiring melayani Tuhan, tekun dalam 3 macam ibadah, taat dengar-dengaran kepada firman-Mu. Tuhan menjamah, menolong mereka Tuhan, berkemurahan. Papa Iren, Tuhan jamah untuk bisa beribadah, Tuhan tolong Tuhan.
Demikian juga Asep Tuhan, jamah anak ini Tuhan, Acit Tuhan, jamah semua Tuhan. Tolong mereka Tuhan, Mama Asep juga Tuhan, tolong bisa beribadah dengan setia dan sungguh-sungguh mengiring melayani Engkau. Seluruh sidang jemaat-Mu hamba serahkan semua dalam tangan kemurahan-Mu. Gembalakan semua Tuhan, sampai kami bisa mengaku takkan kekurangan aku. Tuhan yang memelihara melindungi kami, Tuhan yang menyucikan menyempurnakan, sampai kami sempurna untuk layak menyambut akan kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Pergumulan-pergumulan yang dihadapi sedang jemaat-Mu, baik pergumulan pribadi, pergumulan dalam nikah rumah tangga, pergumulan dalam usaha pekerjaan, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan dan campur tangan semua yang bekerja, Tuhan tolong, baik sebagai pegawai negeri Tuhan berkati, sebagai petani bekerja di kebun, di sawah, di ladang, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan. Yang berdagang, baik berdagang biasa, berdagang online juga Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Yang bekerja sebagai tukang juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Pekerja-pekerja harian juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Yang bekerja sebagai pegawai bank juga Tuhan berkati. Yang bekerja di pelayaran juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Sebagai karyawan di perusahaan juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Yang menjalankan usaha-usaha, baik usaha warung, makan, minum, usaha bengkel juga Tuhan memberkati. Bahkan bisnis apa saja yang dikerjakan umat-Mu Tuhan, Engkau buka jalan, Engkau campur tangan semuanya Tuhan. Yang bekerja sebagai operator sekolah, tata usaha sekolah juga Tuhan tolong, Tuhan juga memberkati. Bahkan dalam pekerjaan apapun yang dikerjakan sidang jemaat yang tidak dapat hamba sebutkan satu persatu, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan semua, Tuhan memberkati mereka semua. Yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong beri pekerjaan yang baik, namun tidak menghalangi ibadah pelayanan mereka kepada Tuhan. Mereka tetap setia berkobar-kobar untuk mengiring melayani Engkau Tuhan. Terima kasih. Pergumulan dalam sakit penyakit juga Tuhan tolong, Tuhan jamah. Dalam kelemahan tubuh Tuhan jamah, baik Engkai dan Nenek di Tolambo Tuhan tolong, Tuhan jamah. Engkai Uwa juga Tuhan tolong, Tuhan jamah. Anak Vincent, anak Junsan juga Tuhan tolong, Tuhan jamah. Oh, bahkan yang lain-lain yang tidak dapat hamba sebutkan satu persatu juga Engkau jamah, Tuhan pulihkan semua segala sakit penyakit kelemahan tubuh mengganggu kami. Oh, kami berseru panggil namamu, kami usir, tolak, patahkan, hancurkan semuanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong berikan kekuatan, kesehatan, kami semua sehat, kuat, panjang umur melayani Tuhan sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih. Bukakanlah selalu firman-Mu bagi kami dalam 3 macam ibadah. Dalam penggembalaan Tuhan curahkan firman-Mu, bukakan firman Tuhan, pakai Tuhan, urapi hamba-Mu, berikan hikmat urapan dari surga. Bukakan firman-Mu, kuatkan kami hamba-Mu suami istri bersama buah nikah melayani Tuhan, tetap setia berkobar-kobar melayani Engkau sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pembangunan rumah ibadah, gedung gereja pastori baik di Tolambo maupun di sini di Korobono, Tuhan tolong buka firman, buka jalan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala kebutuhan-kebutuhan dalam pelayanan Engkau buka jalan, Engkau campur tangan. Secara khusus berdoa buat ibadah Natal persekutuan tanggal 21 Desember di Tolambo nanti juga Tuhan menolong memberkati Tuhan. Bukakanlah firman-Mu bagi kami sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Kami hanya serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami tidak mampu apa-apa, kami hanya berseru berserah kepada Tuhan. Mohon belas kasih, mohon kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang hari dimanapun kami pergi dan berada, Tuhan menyertai melindungi, baik di rumah, di tempat-tempat pekerjaan sidang jemaat-Mu, di perjalanan, di sekolah, bahkan di mana saja Tuhan. Lindungi kami, bungkus dengan kuasa darah. Pekerjaan iblis setan, rojat, roh najis, sakit penyakit, celaka, mara bahaya, bencana, bahkan maut sekalipun, kami usir, tolak, patahkan, hancurkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, perlindungan, pemeliharaan Tuhan menjadi bagian kami. Mulai anak-anak sekolah minggu juga Tuhan tolong, Tuhan pelihara lindungi. Kaum muda remaja Tuhan pelihara lindungi. Tuhan tolong kaum muda remaja beri pergaulan yang benar, yang suci, dunia nyata, dunia maya. Tuhan tolong mereka untuk menjaga kekudusan, kesucian mereka. Mereka menjadi kehidupan yang senantiasa berkenan kepadamu Bapa. Syukur hanya bagimu, terima kasih. Bangsa negara kami juga kami serahkan dalam tangan, Tuhan memberkati. Pemerintah kami Tuhan berkati. TNI, Polri juga Tuhan memberkati, menjalankan tugas dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, terima kasih. Hamba-hamba-Mu dalam pelayanan, dalam penggembalaan dimanapun berada, Tuhan juga berkati semua dalam pelayanan. Hamba-Mu Pendeta Wijaya Hendra suami istri juga Tuhan tolong, Tuhan berkati dalam pelayanan, dalam penggembalaan, juga dalam setiap ibadah-ibadah kunjungan. Tuhan pakai, Tuhan tolong, bukakan selalu firman-Mu bagi hamba-Mu. Tuhan berkemurahan. Terima kasih Tuhan. Banyak seru doa kami
banyak permohonan kami, namun lidah bibir mulut kami terbatas menyampaikan. Namun kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan mengerti segala pergumulan yang kami hadapi. Semua kami hanya serahkan dalam tangan belas kasih, tangan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi sepanjang hari ini serahkan tubuh jiwa roh kami hanya dalam tangan belas kasih kemurahan. Perjalanan hamba-Mu ke Palu, Tuhan tolong jaga, lindungi, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Segala yang kami kerjakan di sana Tuhan buka jalan, semua bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan yang akan menolong semuanya. Terima kasih. Akhirnya kekasih-kekasihnya Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih dan berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai memberkati kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian.